Ilmu qiraat adalah ilmu tentang bagaimana mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan menyandarkan kepada penukilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid As-Salam Samsat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita kembali teruskan kajian kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang wakaf dan ibtida di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang beberapa tanda-tandanya dan lain sebagainya, bahwasanya wakaf itu terbagi menjadi 4, 3 yang dibolehkan, 1 yang tidak diperbolehkan, yaitu tam, kafi, dan hasan. Itu boleh. Yang tidak boleh apa? Wakaf apa? Wakaf qabih. Biasanya wakaf qabih ada tanda apa? La, ya. Tapi tidak semua la itu qabih juga, Pak. Ada sebagian mushaf yang terlalu banyak la-nya, dan itu juga sebenarnya berlebihan. Itu dikarenakan karena ngikut apa adanya dari As-Sajawandi. Sebenarnya yang lebih tepat itu kebanyakannya adalah ibtida mamnu', enggak boleh memulai langsung dengan setelahnya. Wakaf di situ masih boleh. Yang dilarang adalah memulai dari setelahnya. Yang bermasalah adalah apabila la itu berada di akhir ayat. Jadi akhir ayat ada, kemudian akhir ayat ada lagi. Ini sebenarnya sangat tidak pantas. Walaupun seseorang bermazhab lebih bagus disambung yang ada hubungannya, tetap saja itu tidak pantas karena ini bisa mengesankan susahnya membaca Al-Quran. Jadi sebentar ada itu, terusin lagi. Akhirnya hilanglah rasa lezatnya membaca Al-Quran. Belum lagi kita tahu di antara hikmah potongan-potongan tersebut adalah kesamaan irama, di mana biasanya ujung-ujungnya mirip-mirip. Yang ujung-ujung mirip itu tujuannya adalah sebagai keindahan. Selain juga sebelum keindahan adalah tentunya pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la تخسروا الميزان. Wa la tukhsirul mizan. Ini keindahan semuanya.
Coba lagi yang lain kita umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyebut umpamanya Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Ujungnya qalqalah. Ya, ujung-ujungnya apa? Qalqalah. Itu suatu nilai tersendiri yang tidak pantas diluputkan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi yang ujung-ujung la itu kebanyak yang ujung-ujung di akhir surah, di akhir ayat, setiap akhir ayat ketemu lagi beberapa ayat, ketemu lagi di ujung ayat, ini sebenarnya tidak pantas. Dan saya pribadi tidak menganjurkan untuk memakai mushaf yang seperti itu. Kalau seandainya ada yang selain itu silahkan, maka insya Allah itu lebih baik. Tapi kalau ingin memakai itu juga nggak masalah. Tapi kalau ada yang selain itu, insya Allah lebih baik supaya kita tidak ada rasa keraguan, supaya lebih nyaman baca Al-Quran. Kalau pian kada memandang itu apa-apa, seolah-olah itu tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kadang-kadang juga di tengah-tengah ada juga yang kurang pas juga dari beberapa tanda. Baik, kita teruskan. Ilmu qiraat sekarang. Apa itu ilmu qiraat? Kita sudah membahas sebelumnya waqaf dan ibtida. Pada malam hari ini kita akan membahas ilmu qiraat. Pian bisa lihat kalau di PDF itu halaman 11. Wa ilmul qiraat. Nah, itu. Ilmu qiraat adalah ilmun bi kaifiyati adai kalimatil Qur'ani wa ikhtilafiha ma'zuwan linaqilihi wa minhal mutawatiru wasyadzu. Ilmu qiraat adalah ilmu tentang bagaimana mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan menyandarkan kepada penukilnya. Siapa yang menukil? Fulan. Umpamanya kita katakan riwayat yang kita baca ini apa, Pak? Riwayat apa? Riwayat Hafs dari Asim. Yang kita baca sehari-hari di Indonesia ini riwayat Hafs dari Asim. Jadi kita baca Al-Quran harus sesuai dengan kode etik dan aturan yang ada pada riwayat Hafs dari Asim. Nang ini kayak apa inyam baca, oh di sini inyam baca nang demikian. Ini pang yang ini demikian. Yang ini pang yang ini demikian. Ya. Contohnya wa in tashkuru yardahu lakum. Kayak apa yardahu lakumnya itu? Hu-nya itu dipanjangkankah atau dipendekkan? Oh, pada riwayat Hafs dipendekkan. Yardahu lakum. Di qiraat yang lain belum tentu seperti itu. Di riwayat yang lain belum tentu seperti itu. Ya. Ya. Contohnya wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Di sini hak domirnya dipanjangkan. Padahal secara kaedah dia tidak pantas dipanjangkan. Secara kaedah mad silah sughra. Tapi di sini dibaca panjang. Kenapa? Karena riwayat Hafs memang membaca demikian.
maka kita harus sesuaikan dengan yang kita baca. Karena amun pian baca pakai qiraat lain atau riwayat lain belum tentu seperti itu kan. Contohnya lagi umpamanya kita membaca wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Di situ ada imalah kubra. Majreha wa mursaha. Ya enggak? Mungkin di sana ada qiraah yang lain membaca bismillahi mujraha wa mursaha. Mujraha wa mursaha. Itu lain pula. Mun kita membaca pakai riwayat Hafs, maka kita harus disiplin dengan riwayat Hafs dari Asim. Tidak boleh keluar. Pada asalnya tidak boleh keluar dari riwayat yang sedang kita baca. Jadi ilmu qiraat tadi apa? Ilmu tentang bagaimana pengucapan kata-kata di dalam Al-Quran serta macam-macamnya, perbedaan-perbedaannya dengan disandarkan kepada penukilnya. Ini apa nih? Ini riwayatnya si Anu. Ini Bang, riwayatnya si Anu dari Anu. Siapa yang pahami? Ini umpamanya riwayatnya Fulan dari Fulan. Ini riwayatnya Warsh dari Nafi'. Ini riwayatnya Qumbul dari Ibnu Katsir. Ini riwayatnya Duri dari Abu Amr. Oh, ini riwayatnya umpamanya Khalaf an Hamzah. Ini riwayatnya Ibnu Zakwan. Ya. Ini riwayatnya Ibnu Zakwan dari Ibnu Amir umpamanya. Jadi itu riwayat-riwayat ini, ya, riwayat-riwayat ini harus disandarkan kepada mereka bacaan-bacaan ini. Baik ikhwah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita teruskan. Dan dari ilmu qiraat itu ada nang mutawatir, ada juga nang syadz. Jadi ada yang mutawatir, ada yang syadz. Jadi qiraat itu ada qiraat mutawatirah. Yang kedua ada qiraat syadzah. Qiraat mutawatirah, ada qiraat syadzah. Qiraat mutawatirah itu 10. Adapun qiraat syadzah itu yang biasa disebut ada 4. Ya, Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Al-A'mash. Nah, itu ada 4 qiraat syadzah. Adapun qiraat yang mutawatirah ada 10. Ya, yang syadzah ini ulun kada ingat lagi siapa-siapa aja. Kalau yang asyrah ini yang terkena pertama 7 plus 3 kan? Nafi', Abu Amr, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, Asim. Asim itu qiraat yang kita baca nomor 5. Bis itu apa? Hamzah nomor 6. Bis itu apa? Ali Al-Kisai nomor 7. Terus baru tambah 3 lagi, yaitu Abu Ja'far, kemudian Ya'qub Al-Hadrami, kemudian Khalaf Al-Kufi. Jadi ini 10 qiraat yang mutawatirah. Adapun yang tidak mutawatirah itu namanya syadzah. Qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu
qiraat yang belum terkumpul padanya syarat-syarat qiraat mutawatirah. Ngarannya qiraat syadzah itu belum tentu tak salah. Bisa saja bujur. Bacaannya bujur, kadang-kadang salah dari artinya. Bahkan bisa menjadi pendukung di dalam ilmu bahasa Arab, pendukung dalam ilmu tafsir, pendukung di dalam ilmu fikih, ilmu akidah, pendukung dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Cuma dia syadzah. Syadzah itu artinya belum terkumpul padanya atau tidak terkumpul padanya syarat-syarat qiraat mutawatirah. Nanti mungkin akan dibahas di sini. Kita teruskan. Wal qiraatu sunnatun muttaba'ah. Nang bangaran qiraat itu Pak Ai adalah jalan atau metode yang sudah diikuti turun-temurun. Sunnatun muttaba'ah. Dinukil dari Mujahid bin Jubur, beliau mengatakan al-qira'atu sunnah. Nang bangaran qiraat itu adalah suatu yang sudah diikuti, sesuatu yang diikuti dari guru ke guru. Artinya itu sudah turun temurun. Yang ini kenapa kayak ini? Itu dari ini. Ini dari mana? Dari ini. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Tidak ada salah dari perkataan ini. Tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan yang dinukil dari Mujahid hanya sampai al-qira'atu sunnah. Kata muttaba'ah itu tambahan dari para ulama. Tapi kada salah juga, dasar bujur. Ngarannya qiraat itu, ngarannya cara membaca Al-Quran itu harus ada dasarnya yang sudah dipelajari turun-temurun dari seorang yang ngambil dari gurunya. Nang kayak itu nah, kada boleh seorang, bawalah seorang kada boleh. Tapi apa? Harus dapat itu dari guru. Tidak boleh dia bikin sendiri, modif sendiri, merancang sendiri, tidak boleh. Harus dapat guru-gurunya itu dapat dari gurunya yang tentunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya umpamanya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Dia membaca Maliki Yaumiddin. Berarti dia membaca dengan pendek. Kayak apa nih? Bujur kada? Diteliti, dasar bujur ada qiraatnya. Qiraatnya dasar bujur ada. Qiraatnya siapa? Berkata Asy-Syatibi rahimahullah taala, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Oh, ternyata nang membaca nang kayak ini Al-Kisai lawan Asim. Kita nih qiraat Asim kada? Riwayat apa? Hafaz, ya kada? Asim lawan Al-Kisai. Bisitu pang tiga yang berikutnya, wa maliki yaumiddin aw wa maliki huzfuz. Ternyata yang membaca maliki yaumiddin itu huzfuz. Siapa itu huzfuz? Ya'qub dan Khalaf. Oh, amun Ya'qub dan Khalaf berarti Abu Ja'far Malik Yaumiddin.
Ya kada? Berarti nang membaca Maliki Yaumiddin panjang 4 orang. Kalau 4 orang membaca berarti sisanya berapa yang membaca Maliki Yaumiddin? 6. Bujur? Berarti ada 6 yang membaca. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir. Habis itu Hamzah. Ya kada? Habis itu Abu Ja'far. Berarti ada 6 yang membaca Maliki Yaumiddin. Bukan. Ada Maliki Yaumiddin yang handap. Berarti harus ada itu. Kalau seandainya kada boleh kita. Apa nih kira apa? Kada tahu. Dicari-cari kada, maka tidak boleh. Itu dianggap qiraat. Jadi harus yakin dulu bahwasanya itu berasal dari qiraat. Jadi qiraat itu adalah suatu sunnah yang diikuti. Wal qiraatul asyru tauqifiyatun mutawatiratun fil jumlati ilal qurra. Qiraat yang 10 yang kita sebut tadi itu sabarataan tauqifiyah. Tauqifi itu artinya absolut, kada ijtihadiyah. Artinya wahyuni, berasal dari wahyu apa adanya, itu bukan dibuat-buat oleh manusia. Tauqifiyah itu absolut. Artinya itu sudah paten, baku. Paten non baku itu kurang lebih, lebih kurang, kurang lebih, lebih kurang. Mana bagusnya? Hah? Kurang lebih kah lebih kurang? Hah? 11-12 jarak mualim. Nah, jadi tauqifiyah itu artinya sudah paten nang kayak itu, berasal dari wahyu Allah. Ada 10 dan sabarataan mutawatirah. Mutawatir itu apa artinya, Bapak? Apa yang diriwayatkan oleh jumlah yang besar. Jumlah yang besar pada setiap tingkatan para perawinya yang tidak memungkinkan mereka bersatu atau bersekongkol untuk berdusta. Itu ngarannya Pak mutawatir. Ma rawahu jam'un katsirun fi kulli tabaqatir riwayah yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Apa yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat para perawi. Ini siapa merawiyakan? Sekian. Nah, murid-muridnya ini sekian. Murid-muridnya ini sekian. Banyak yang meriwayatkan. Sehingga saking banyaknya kada mungkin bersekongkol untuk berdusta. Dan ngarannya mutawatir itu adalah sahih nang paling tinggi tingkatannya. Jadi nang bangaran mutawatir itu artinya sahih nang paling tinggi tingkatannya. Di sini beliau mengatakan mutawatirah fil jumlah ilal qurra. Maksudnya periwayatannya sampai kepada para qurra itu mutawatir.
Umpamanya qiraat ini sampai kepada Al-Kisai, sampai kepada Hamzah, sampai kepada Abu Ja'far, sampai kepada Abu Amr, sampai kepada Ibnu Katsir, atau sampai kepada Asim. Itu seberataan mutawatir, orangnya banyak pada setiap kata-katanya itu secara jumlah, secara global. Jadi kebanyakannya hampir seberatan kayak itu. Ada sedikit yang tidak mutawatir, kada banyak benar. Ada sebagian yang mutawatir, ada sebagian yang tidak mutawatir, tapi yang tidak mutawatir ini sahih. Sehingga walaupun dia tidak mutawatir, ngaranyinya sedikit dibanding nang mutawatir, maka secara umum dipadahkanlah sabarataan ini mutawatir. Walaupun ada sebagian dari bagiannya itu yang sahih tidak mutawatir. Sahih aja tapi tidak sampai mutawatir. Jadi tidak tepat kalau ada orang yang mengatakan semua bagian dari qiraat 10 itu, semua bagian yang sampai rinci-rincinya sebatan mutawatir, itu tidak tepat. Kalau dikatakan kebanyakannya secara umum dia mutawatir, tapi ada pada beberapa kata-kata yang khusus itu tidak mutawatir, tapi sahih, kada dhaif, kada syadz. Wa minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farshan wa usulan. Jadi mutawatirnya tadi secara umum mutawatirnya tadi sampai ke para qurra. Jadi dari para penukil sampai kepada imam qiraatnya, seperti Abu Amr, Ibnu Katsir, Nafi', Asim. Kemudian dari mereka sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semuanya mutawatir secara umum. Baik secara farash atau secara usul. Farash itu artinya kata-kata yang tersendiri. Ibarat itu farash itu Pak Ai adalah kata-kata yang tidak general, tidak general. Cuman di sini aja hukumnya, di sini belum tentu. Nah, kalau usul itu adalah hukum-hukum yang general. Biasanya hukumnya inilah untuk di sini bacanya sebertan gini. Ini bacanya sebertan ini. Dari awal Al-Qur'an sampai akhir yang ini dibaca demikian. Itu namanya usul. Umpamanya contohnya usul nih. Ada sebagian qiraat membaca begini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya, hum 'alaihim ya, alaihim ilaikum, itu nanti ada silahnya disambung dengan waw. Nah, itu ada yang wajib, ada yang hukumnya boleh pada sebagian riwayat, ada yang harus dalam sebagian riwayat. Dari awal sampai akhir itu merata. Jadi ngarannya usul itu adalah kaedah-kaedah atau sesuatu yang merata. Kalaupun ada pengecualiannya sedikit. Tapi kalau farash itu yang tidak merata, hanya di sini aja, yang di situ kada, di sini. Nah, itu farash. Bisa dipahami? Jadi pian walaupun kada belajar, yang penting pernah tahulah gitu ya. Wifaqan wa ikhtilafan. Baik yang sama bacanya atau nang belain. Jadi farash dan usulnya tadi ada nang kebetulan sama beberapa qurra dalam hal ini, ada juga nang
belain. Nang belain pun juga diriwayatkan. Nang ini membaca demikian, nang ini membaca demikian. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Itu pakai shad ya kada? Ihdinas sirat. Karena ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Mbah itu ada yang membaca pakai apa? Pakai membaca seperti dha al-musyammah. Dha yang diismamkan begini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Kada dha juga lain dha pai. Dia kayak campuran dha dengan zai. Dha dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Ini namanya apa? Ini contohnya. Jadi ada nang belain, ada nang sama. Amun nang sama dipadahkan ini sama. Atau yang sama sekian orang sama ini. Kalau ini sama dalam hal ini. Nah itu. Kita teruskan. Wa ma zada 'alal 'ashri fasyadzun li faqdi syartin au aktsara min syurutil qiraatil maqbulati. Wahia salasatun. Al-awwal at-tawaturu 'indal jumhur. Thaniyan awish syuhratu a'wanam. Awalan at-tawaturu 'indal jumhur awish syuhratu wal istifadatu 'inda ibnil Jazari wa man wafaqahu. Atsani wa rasmul mushafi al-Uthmani walau ihtimalan. Ats-tsalits wa muwafaqatu wajhin min wujuhil arabiyyati. Kelihatan aja tulisannya lah. Perhatikan Bapak Ibu. Adapun nang selain 10 qiraat tadi, maka qiraat itu dinamakan qiraat syadzah. Dinamakan apa? Qiraat syadzah. Jadi bukan qiraat yang mutawatirah atau sahihah. Mengapa? Apa alasannya kenapa sampai dikatakan syadzah? Karena kada baisi salah satu syarat atau lebih dari syarat qiraat yang diterima. Qiraat yang diterima itu punya 3 syarat Pak Ai. Apa syaratnya? Perhatikan, yang pertama harus mutawatir menurut mayoritas para ulama. Menurut sebagian para ulama, minimal dia syuhrah. Dia itu terkenal dan istifadah, sudah lebih dari populer. Kalau syuhrah itu populer, kalau istifadah itu sudah memasar di masyarakat. Bukan cuman populer, masyarakat gin kawa, kada usah gin nang yang alim-alim banar nang kada tapi alim kan bisa baca itu barilah lain nang wah ini. Artinya bacaan yang kayak itu banyak aja. Yang kayak itu dulu di situ ada baca itu kayak kacang goreng juga, nah gitu kan. Jadi kayak kacang bajarang kah, Pak? Jadi artinya apa? Sudah memasar di masyarakat. Dan ini menurut Imam Ibnul Jazari dan para ulama yang
menyepakati beliau. Jadi amun menurut mayoritas para ulama harus mutawatir. Tadi kita sudah sebutkan mutawatir. Menurut Ibnul Jazari dan yang mengikuti beliau, minimal harus populer dan memasar. Ya. Kemudian syarat yang kedua, harus sesuai dengan tulisan mushaf Utsmani. Mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Maksudnya ditulis oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan untuk menulis mushaf. Siapa panitianya? Di antaranya Zaid bin Thabit dan beberapa orang dari kaum Quraisy. Maksudnya beberapa orang dari ulama yang berasal dari Muhajirin, bukan dari Ansar. Yang Ansar sendiri Zaid bin Thabit ya. Walaupun secara ihtimalan, walaupun secara dibawa kepada itu dari sisi yang bisa dikandung. Artinya sebenarnya tidak seperti itu, tapi kalau dipikir-pikir yang seperti ini bisa dikandung itu juga. Oh, berarti kawa aja. Artinya masih kawa dikawa-kawa akan. Paham pian? Masih kawa dikawa-kawa akan. Semoga pian paham bahasa ulun. Masih kawa dikawa-kawa akan. Artinya secara tulisan tuh belum bisa keluar, masih kawa itu. Secara Rasm Utsmani belum keluar. Boleh. Bisa dipahami pian? Yang ketiga, syarat yang ketiga, jadi harus sesuai tulisan Rasm Utsmani Pak. Jadi mau tulisnya dengan rasm yang lain kada boleh itu. Jadi contohnya bikin mushaf pian. Bikin mushaf dengan tulisan Arab, tulisan rasm imla'i. Kayak kita nulis Arab biasa. Itu tidak boleh. Rasm imla'i, rasm itu ada 4 Pak Yang ini rasm Utsmani loh. Nang kita mushaf di rasm Utsmani. Ada rasm imla'i. Rasm imla'i itu tulisan Arab biasa. Itu tulisannya kaedahnya kaedah baku tulisan seperti yang sekarang PDF yang pian baca tuh. Itu rasm imla'i. Cara menulis Arab yang bukan Utsmani. Ya Utsmani itu ada khusus dia. Spesial dia. Ada lagi rasm yang lain, yaitu rasm apa? Selain rasm imla'i, ada ngarannya rasm al-arudi. Nah, itu ilmu arud wal qafiyah. Itu umpamanya kitabun, itu ditulis nun Mbak Kitabun. Ada nunnya tuh. Kada lain tanwin lain. Kitabun. Ya. Umpamanya kitabin. Itu bisba tuh ada nunnya. Nah, habis itu banyaklah lagi. Itu contohnya saja. Ada lagi nang penghabisan. Nang keempat apa yuk? Siapa yang tahu? Adanya di Asia Tenggara aja. Kada di Asia Tenggara kada ada. Rasm apa? Adanya di Asia Tenggara aja. Rasm apa yuk? Arab Melayu. Arab Melayu. Itu lain pulang tuh tulisannya tuh. Ya kada. Umpamanya nyamuk. Itu bisa jukung ditulis apa? Titik 3. Iya kah? Iya kah? Habis itu amun ain ditulis di atasnya titik 3 kah? Kada titik 3. Ghain tuh jadi
Ain titik 3 kadah. NJ kah? NG kah? Iya kah? Iya jelas. Yalah. Nah itu ngaranya Rasam Malayui. Itu Rasam Malayui. Ini syarat kedua nih harus sesuai Rasam Utsmani baik. Nang kita baca mushaf ini insya Allah seberataan sesuai dengan Rasam Utsmani. Walaupun sedikit ada khilaf, tapi khilafnya insya Allah masih dalam koridor Rasam Utsmani. Khilafnya tuh khilaf sedikit aja dan itu kadang mengeluarkan dari Rasam Utsmani. Nang di sini ditulis demikian, ini juga ditulis demikian. Ya. Kalau mushaf Arab itu biasanya mereka mengedepankan tarjihnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, mushaf-mushaf Timur Tengah nih nah. Kalau mushaf Indonesia itu lebih cenderung merojihkan yang dipilih oleh Abu Dawud Ibnu Najah. Abu Dawud Ibnu Najah itu muridnya Abu Amr Ad-Dani. Jadi sedikit ada belain. Tapi belainnya itu kada banyak. Artinya itu hanya sekedar riwayat saja. Ya, ada sekedar riwayat. Jadi Abu Dawud Ibnu Najah itu muridnya Abu Amr Ad-Dani. Nah, mushaf yang ada di kita ini, nang Arab, nang dari Timur Tengah itu biasanya lebih merojihkan banyak perkataannya Abu Amr Ad-Dani. Kalau mushaf yang terbitan Kemenak Republik Indonesia biasanya itu adalah tarjihnya siapa? Imam Abu Dawud Ibnu Najah. Itu ulama bahari, Pak. Abu Amr Ad-Dani itu wafat tahun 444 Hijriah. Itu nang musab-musab nang besusun sana tuh nah. Nah itu 444 Hijriah. Amun nang tuh taganal sedikit tuh. Indonesia kalau tuh. Ya kalau itu tarjihnya muridnya Abu Amr Ad-Dani. Meninggal juga tahun 400-an juga. 400 berapa kah? 450-an mungkin. Atau 460-an. Yang penting itu muridnya Abu Amr Ad-Dani. Syarat yang ketiga adalah harus sesuai dengan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk bahasa Arab. Jadi ini kenapa dibaca kayak ini? Sesuailah lawan bahasa Arab. Oh, kan ada bahasa Arabnya yang kayak itu. Coba cari dulu. Mungkin bahasanya Bani Tamim kah? Bani apakah, Bani Sa'ad kah, atau Bani ini? Oh ada, ternyata itu bahasa Arabnya Bani Tamim ya. Oh berarti kau aja masih. Atau mungkin hampir semua bangsa Arab baik berkata seperti itu. Hanya sedikit, apalagi kalaupun hanya sedikit yang ngomong kayak gitu, tapi itu diakui di tengah bangsa Arab. Jadi kalau ada satu suku kecil, dan suku ini salah satu suku asli Arab, mereka kalau ngomong kata itu dengan demikian ngomongnya, ya sudah. Berarti masih diakui karena memang itu bahasa mereka. Bisa dipahami? Nih ya. Jadi harus sesuai dengan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk bahasa Arab. Walaupun itu tidak terkenal, tapi ada nggak itu? Ada. Beratnya umpamanya ada satu kata, ini umpamanya kita ini Arab, umpamanya nih nah, bukan kita ini Arab Banjar, Arab Banjarbaru, terus kata itu kada bisa didapat dari Banjar sampai Barabai kada ada. Tapi ternyata orang Amontai menyebut itu. Maka itu kada kawal.
Maka yang seperti itu tetap diterima. Karena apa? Arab Amuntai ternyata mengatakan itu. Itu kalau Arab, kita ini kan bukan Arab. Berarti kan kalau Arab tuh yang di sana maksudnya kan. Kalau seandainya kita ini Arab itu aja ulun berikan percontohan. Teruskan pian. Wal ikhtilafu bainal qiraati tanawwu'un la tadaddun. Wa fi tawjihiha musannafatun mufradah. Perbedaan-perbedaan dalam qiraat itu adalah perbedaan variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Tanawwu' itu adalah perbedaan tanawwu'in, perbedaan yang variatif. Hanya sekedar beda-beda bujur jua nang ini bujur jua nang itu bujur jua, kadang-kadang salah. Bukan nang ini bujur, ini salah, ini tambah salah lagi, ini tak bujur kada. Itu semuanya Pak, qiraat itu nang belain-lain itu adalah varian saja. Bukan masing-masing bertentangan dengan ini dengan itu, tidak. Dan di dalam mengarahkan arti-arti daripada qiraat itu banyak karangan-karangan tersendiri yang ditulis oleh para ulama. Ada beberapa tulisan-tulisan yang seputar itu. Wal qurra'ul asyra, para ulama qiraat yang 10, mereka adalah yang dipilih oleh pertama 7 orang yang dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid, Ahmad bin Musa bin Mujahid al-Muqri, yang dikenal dengan Imam Ibnu Mujahid. Siapa mereka? Yang tadi ulun sebut, Nafi' bin Abdurrahman al-Madani, Abdullah bin Katsir al-Makki, bis itu Abu Amr ibnul Ala al-Basri. Ini satu-satunya nang Arab asli Pak. Nang lain tercampur dengan Ajam sudah. Bis itu Abdullah bin Amir asy-Syami. Bis itu Asim bin Abi Najud al-Kufi. Bis itu apa? Hamzah bin Habib al-Zayyat al-Kufi. Bis itu apa? Ali bin Hamzah al-Kisai. Ya, ini 7 orang. Bis itu 3 yang sisa, mereka adalah Abu Ja'far, Yazid ibnul Qa'qa', ya, al-Madani, al-Qari al-Madani. Bis itu Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami al-Basri. Yang penutup 10 siapa? Khalaf bin Hisham al-Bazzar al-Baghdadi. Itu tadi sudah ulun sebut. Yang dibaca pada hari ini di tengah masyarakat dari qiraat yang 10 ini, nang mas, ini kan 10 kan, tapi 10 itu masing-masing 10 itu Pak ada 2 riwayat pulang. Jadi umpamanya kayak Nafi' itu ada 2 perawi, Ibnu Katsir ada 2 perawi, Asim ada 2 perawi, Hafs dengan Syu'bah. Kita nih baca pangai riwayat Hafs. Syu'bah salah satu riwayat juga, tapi riwayat Syu'bah ini bukan riwayat yang memasyarakat, tidak. Dia hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpelajar dalam bidang qiraat saja. Adapun masyarakat biasa tidak. Nah, di sini yang dikatakan oleh beliau di sini, yang sampai detik ini masih dibaca dari riwayat-riwayat dari qiraat 10 tadi, kan qiraat 10, riwayatnya berarti 20 ya loh, karena masing-masing 2. Dari seberataan 20 itu yang dibaca tinggal 4. Yang pertama riwayat Hafs dari Asim al-Kufi, yang kita baca nih nah. Ini adalah
riwayat yang paling banyak tersebarnya di alam di di berbagai penjuru dunia. Di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi dan lain sebagainya. Paling banyak sudah. Jadi kalau ditakuni paling banyak orang seduniaan baca pakai apa? Riwayat Hafiz dari Asim. Konon apa penyebabnya seperti itu? Konon katanya karena panyamannya. Tapi sebenarnya amun dipikir panyamannya, ada sebagian qiraat yang lain lebih nyaman sebenarnya. Jadi masalah panyamannya di sini sebenarnya masih diragukan kebenarannya. Karena ada sebagian qiraat itu malah nyaman dengan diidghamkan, idgham kabir. Jadi kadang lagi menyambat itu panjang, ya. Umpamanya contohnya nih, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu langsung diidghamkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada lagi banyak kemudahan-kemudahan kalau diidgham-idghamkan. Rabbighfirli jadi rabbighfirli. Umpamanya washta'ala ar-ra'su syaiba, washta'ala ar-ras syaiba, washta'ala ar-ras syaiba, washta'ala ar-ras syaiba, ya, atau yang semisalnya lah. Ini dari itu kan malah menyamanakan, ya kan? Jadi sebenarnya ada juga yang berpendapat kenapa riwayat Hafiz dari Asim ini paling populer, paling memasyarakat di seluruh penjuru dunia. Ada yang mengatakan karena efek dinasti Utsmani Bahari. Dinasti Utsmani Bahari itu mengirim guru-guru pengajar Al-Quran ke berbagai penjuru dunia. Nah, guru-gurunya ini dibekali pakai riwayat Hafiz dari Asim. Sehingga menyebarlah kemana-mana. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi alasan ini ada juga yang mengkritik. Ada juga yang mengkritik. Kemudian yang berikutnya riwayat Warsh dari Nafi'. Ini dibaca oleh banyak orang dari Al-Maghribil Arabi yang berada di baratnya negeri Arab dan sebagian negeri-negeri Afrika. Al-Maghribil Arabi itu seperti Maroko, Tunisia, habis itu Aljazair. Itu apa lagi? Mauritania. Nah, itu mereka membaca pakai Warsh dari Nafi' biasanya. Dan sebagian negeri-negeri Afrika seperti mungkin Mali, kemudian Nigeria, Niger, kemudian apalah lagi, banyak orang-orang hirang-hirang tuh nah. Nah, bubuhannya itu maksudnya kulitnya hitam kan? Seperti itu, bukan menghilang, memang seperti itu tandanya kan. Nah, itu mereka banyak yang pada asalnya membaca dengan riwayat Warsh dari Nafi'. Kemudian riwayat Qalun dari Nafi'.
Ini yang membacanya adalah orang Libya, Tunis, dan Aljazair. Kalau Libya sebertaan. Kalau Tunis sebagian, Aljazair sebagian. Yang membaca qalun dari orang Aljazair itu sebagian. Kemudian riwayat Duri dari Abu Amr al-Basri. Riwayat Duri dari Abu Amr al-Basri ini dibaca oleh orang Somalia. Orang Teshad. Tahu pian Teshad? Teshad itu dekat dengan Somalia. Teshad. Dan orang Rif di daerah Sudan. Orang Rif di daerah Sudan. Orang kampung. Jadi kalau Sudannya Sudan kota, kada hafaz nang kayak kita. Tapi kalau orangnya kampung, itu baca pakai Duri Abi Amr. Duri Abu Amr. Itu orang kampung. Orang Sudan kampung. Habis itu, kata beliau, untuk riwayat yang 4 ini, sudah banyak mushaf-mushaf yang diterbitkan untuk ini. Jadi, kada sedikit diterbitkan mushaf untuk 4 riwayat ini, karena tinggal ini yang memasyarakat, yang lain tidak memasyarakat, yang lain hanya bisa dilakukan oleh kalangan terpelajar khusus. Adapun yang 4 ini dibaca oleh masyarakat, ya. Riwayat Hafs itu keumuman orang sedunia, kemudian nanti Warsh di mana, Qalun di mana, kemudian Duri Abu Amr itu di sebagian daerah Afrika, tapi Afrikanya yang Afrika dekat dengan Sudan dan Somalia. Ya, Teshad. Ya, demikian yang mungkin ulun bisa bahas pada malam ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Hukum nun mat apa? Mim mati bertemu ba. Ngaran hukumnya napa dalam ilmu tajwid nih tuh? Ikhfa syafawi. Iya. Ikhfa syafawi itu adalah mim bertemu dengan mim sukun bertemu ba. Contohnya hum barizun. Hum barizun. Cara membacanya adalah dengan menutup kedua bibir tanpa menekan keras. Jadi menekan tutupnya tutup ringan. Hum, lihat, hum barizun, dengan itbaq asy-syafatain, dengan menutup kedua bibir dengan tutupan yang sedang, artinya tidak boleh ditekan, bukan hum, bukan. Ya, bukan hum, jangan. Tapi hum barizun. Ya, tentunya itbaqnya itu dengan ditambah gunnah. Ditambah suara gunnahnya. Dipanjangkan. Hum barizun. Seperti itu. Adapun yang membaca dengan dibuka sedikit seperti ini. Hum barizun. Ada kan? Hum barizun. Ada disisakan sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sepengetahuan ulun tidak kuat. Walaupun ada yang mengatakan itu ada juga gurunya. Tapi itu dari kebanyakan alasan-alasannya lebih banyak bisa dibantahnya. Hanya ada beberapa alasan yang alasan itu kalau dipikirkan tidak sebanyak alasan-alasan yang itbaq tadi nang betul-betul menutup. Ya. Seperti dikatakan yang paling kuatnya alasannya adalah
Setelah dipatahkan alasan-alasan secara logikanya, ujung-ujungnya terakhir ini ada yang mengatakan inilah yang diajarkan oleh murid-muridnya Mutawalli. Ya, Mutawalli itu terkenal dengan Al-Jazariyus Shaghir. Jadi Mutawalli itu imamnya qiraat di zamannya, punya murid-muridnya Mutawalli seperti itulah konon katanya. Ujar buahnya, seperti itu murid-muridnya Mutawalli, berarti itu berasal dari Mutawalli. Siapa lagi kalau bukan Mutawalli asalnya. Nah sekarang mensensus itu murid-muridnya Mutawalli, itu bagaimana caranya? Artinya kalaupun jua itu bujur, kenapa setelah zaman murid-muridnya Mutawalli masih banyak yang itbaq? Kalau seandainya murid-murid Mutawalli itu mereka taruhlah sepakat atau hampir sepakat, otomatis yang setelah zamannya murid Mutawalli itu pasti sudah populer. Tapi kenapa masih banyak yang itbaq waktu itu? Ini sesuatu yang mencurigakan. Pasti ulama yang setelah zamannya murid-murid Mutawalli itu pasti ada rujukan lain juga ketika mereka mendapatkan apa? Mendapatkan itu dengan itbaq. Nah, jadi kalau menurut ulun lebih baik buhan kita membaca dengan itbaq. Adapun dengan infiraj itu dengan sedikit memberi celah, itu lebih bagus ditinggalkan saja tanpa kita harus menyalahkan orang yang melakukan. Yang melakukan tidak perlu disalahkan. Tapi kalau ingin berdiskusi silahkan. Tapi kalau menyalahkan kita susah untuk menyalahkan itu, apalagi itu sudah sangat lengket ya. Intinya kalau kita saling menyampaikan hujah masing-masing itu boleh-boleh saja. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Nah, silakan. Apa? Kadada sama sekali. Itu lahan. Itu namanya apa? Apa ulun tadi? Lahan. Lahan itu artinya kesalahan. Ngarannya lahan itu ngarannya kesalahan. Jadi kalau lahan itu ya salah. Kadada ngarannya qiraat itu. Artinya kadada kamusnya nang kayak itu. Artinya itu murni kesalahan dari orang yang bodoh. Orang awam yang bodoh. Artinya tidak berasal dari ilmu. Orang awam yang bodoh. Umpamanya orang baca koran. Ngarannya inya kada bisa baca. Akhirnya datanglah koran umpamanya. Terbalik. Orang melihat. Bisanya melihat terbalik. Inya senang-senang aja. Kenapa? Karena ada melihat gambar yang bagus kan. Insyaallah lah. Menurut dia sudah membaca koran itu dengan sebenar-benarnya. Tapi orang yang di luar apa? Wah, tak salah si Dini. Tapi dia kalau dibilang tak salah, apa salahnya? Aku sudah baca, aku sudah lihat. Ya kan? Tapi sebenarnya jelas itu terbalik. Dan tidak mungkin bisa dipahami kalau terbalik. Tidak mungkin bisa dibaca. Tapi karena dia nggak bisa baca, yang itu pun menurut dia sudah nikmat. Ya kan? Nah, apakah setelah itu kita mengatakan itu inya bisa membaca koran seperti itu? Itu tak salah. Orang tak salah itu bukan nggak bisa dijadikan patokan kan gitu. Begitu pula masalah ini orang baca amta alaihim. Nah, itu tak salah, bukan qiraat itu, tak salah itu. Kalau qiraat itu ada aturannya kan? Ada aturannya semua Bapak. Ya, kata sembarangan pokoknya nih. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ada haknya di ujung lah. Ya kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kalau itu ada nggak itu? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'una walladzina hum lizzakati fa'iluna walladzina hum apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada pulang qiraatnya. Ya ada. Jadi ada apa namanya? Ada caranya yang seperti itu. Ada pulang yang membaca umpamanya wasyamsi wadhuhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshiha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshiha was samaa'i wama baniha wal ardi wama tahiha. Lihat ada pemandaknya wal ardi wama tahiha. Ini kenapa? Nah, dasar bujur ada tuntunannya seperti itu. Ya. Itu ada tuntunannya, bukan tak salah itu. Ada ilmunya. Kalau orang kada berisi ilmu kada mungkin seperti itu. Nah, itu yang seperti itu pada asalnya dia sudah terhindar dari kesalahan dalam satu riwayat yang memasyarakat. Artinya riwayat Hafiz itu sudah habisnya. Artinya sudah bujur-bujur mumpuni. Makanya sampai limpat tadi mempelajari yang lain pulang. Artinya untuk riwayat Hafiz pasti sudah mumpuni dalam hal itu. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Ya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.